Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalan dulu. Di sini nama aku Zulfikar dan Syarif. Teman-teman boleh panggil aku Kak Zulfikar. Di sini aku bakal menjadi tour guide kalian nih selama mungkin 15 menit atau sampai 10 menit untuk ngeliat ada apa aja sih isi di kebun binatang Bandung ini. Nah, sebelum kita masuk aku mau tanya dulu, kalian udah pada sarapan belum? Belum. Aduh, harusnya sarapan dulu tapi nggak apa-apa, nanti setelah lihat-lihat hewan kalian bisa makan. Nah, untuk kalian yang mau pakai jaket, mangga dipakai jaketnya biar gak dingin karena di dalam bakal dingin banget. Oke, sekarang kita langsung aja masuk yuk. Nah, sekarang di kandang yang pertama, ada yang tahu gak ini hewan apa teman-teman? Harimau. Singa. Harimau. Singa bukan kayak gini, beda lagi. Nah, harimau ini namanya Senora, teman-teman. Hewan ini kalau kalian nemuin di mana ya, di hutan-hutan, biasanya hewan ini tuh hewan yang paling ganas karena apa ya? Mereka tuh makan hampir semua hewan yang ada di hutan, bisa harimau ini makan. Cuma kalau di kebun binatang Bandung ini, harimau ini makannya hanya daging ayam dan daging sapi. Tetapi bisa juga makan dalaman kayak ati, yang gitu-gitu. Nah, teman-teman, ini ada yang jenis benggala. Ada yang tahu nggak benggala dari mana? Harimau benggala. Sumatera. Tahu. Sumatera. Ya betul. Ada juga yang warna putih. Kalau yang warna putih harimau namanya apa yang warna putih? Alaska. Bukan Alaska. Masa Alaska? Yang warna putih. Tahu. Ya. Kalau kalian suka nonton Padam. Asad Ahmad yang namanya Jinora kalau nggak salah, nah itu ada tuh yang warna putih. Selen, bener, bukan selen, selen. Nah, ini untuk harimau. Yuk kita lanjut ke binatang selanjutnya. Ada yang tahu nggak binatang ini binatang apa? Ya. Betul, nah gajah juga termasuk binatang yang paling besar. Di gajah ini, ada yang tahu nggak ini apanya teman-teman? Yang panjang itu. Gading. Belalai. Ada yang tahu nggak fungsi belalai untuk apa? Teman-teman. Untuk makanan. Apa? Untuk makanan. Bisa. Terus, biasanya kalau kalian udah pernah ke kebun binatang belum sebelumnya? Udah. Udah, nah biasanya dilihat selain ngambil makan buat apa tuh? Buat minum. Minum. Buat minum biasanya, bener. Tapi bisa juga dipakai atraksi ya biasanya. Sama si gajah biasanya airnya diambil terus disemburin ke atas. Nah biasanya seperti itu. Nah lalu telinganya nih, telinga besar, namanya apa? Kuping. Ya, belalai. Tadi ada yang dijawab benar teman-teman, belalai. Ada yang tahu gak makannya apa? Makannya apa? Ada yang tahu gak gajah ini? Hah? Makan tumbuh-tumbuhan. Rumput. Buah. Rumput, betul. Tumbuh-tumbuhan, betul. Nah gajah ini juga besarnya hampir 5 ton ya yang ada di kebun binatang Bandung ini. Namanya ini tuh Adifa. Nah, ayo kita lanjut lagi ke binatang selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak jerapah ini berasal dari mana? Negara mana? Dari Afrika. Afrika, betul. Banyak banget di apa ya, di ladang-ladang Afrika tuh yang jerapahnya masih liar. Nah, biasanya panjang leher jerapah ini bisa hampir 2 meter. Ada yang tahu nggak kenapa lehernya panjang? Buat ngambil makanan di atas. Betul, karena jerapah ini tuh biasanya makannya kalau yang di luar-luar tuh apa ya, di pohon-pohon yang tinggi-tinggi, makanya eh, lehernya tinggi banget. Nah, kakinya juga kalau eh, di liarnya itu sangat bahaya karena kakinya juga kalau sekali nendang itu bisa parah banget lah gitu. Makanya teman-teman kalau ngelihat jerapah jangan sampai masuk ke kandang jerapah. Lihatnya dari luar aja. Kalau mau ngasih makan pun kalian harus benar safety banget, harus ditemenin sama saya gitu. Yuk kita lanjut ke binatang selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Ini juga salah satu salah satu binatang yang khas Indonesia karena adanya di Indonesia terutama di Kalimantan. Ada yang tahu nggak ini apa? Orangutan. Betul, orang hutan itu katanya juga kalau di Kalimantan, orang hutan itu sangat berbahaya. Makanya kenapa kalau sekarang kita di sini save orang hutan Kalimantan. Sebenarnya kalau di Kalimantan sendiri banyak
warga-warga yang di pelosokan itu apa ya, mereka tuh selalu diganggu oleh orangutan. Cuma kalau yang di kebun Bandung ini orangutan ini tuh sudah hasil observasi, jadi mereka tuh udah aman banget buat kalian yang mau foto tuh udah aman banget, tenang aja gitu. Nah cuma kalau di Kalimantan apa ya, banyak banget di rumah-rumah warga yang punya tengkorak orangutan gitu. Nah ini ada tahu nggak makannya apa? Buah. Hah? Pisang. Pisang boleh, buah boleh. Sebenarnya sayur-sayuran juga semuanya masuk. Nah orangutan ini tuh namanya, ada yang tahu nggak namanya siapa? Ada yang udah pernah ke kebun binatang Bandung belum tahu kan? Belum. Ini juga namanya sama kayak tadi harimau tadi teman-teman, namanya Adiva juga. Nah, oke, kita lanjut ke binatang selanjutnya. Nah, ada yang tahu ini burung apa? Murah. Burung merak, ada yang tahu nggak? Kenapa waktu kecil dia kayak gini nggak waktu dari bayinya? Nggak tahu. Nah, jadi fun fact-nya, burung merak itu kalau secantik ini tuh mereka di apa ya, udah besar gitu. Kalau mereka baru lahir kayak kayak ayam banget gitu. Nah, banyak juga di kebun binatang Bandung ini juga, kalau kalian udah beres melihat binatang-binatang yang lain, banyak juga yang ngejual nih souvenir-souvenir, yang maksudnya ngejual bulu-bulu merak ini. Tapi kebanyakan orang belum pada tahu nih, sebenarnya bulu-bulu merak ini itu tuh bukan diambil secara paksa, tapi di tiap bulan, di tiap mereka melahirkan atau di tiap mereka mekar gitu, itu bulu-bulunya tuh pasti apa ya, pasti cabut sendiri gitu. Jadi kalau nggak kita ambil, sebenarnya kalau kita ambil pun tidak merugikan si burung merak ini gitu. Yuk kita lanjut ke binatang selanjutnya. Nah, ada juga penguin. Ada yang suka penguin nggak di sini? Aku. Kenapa tuh suka? Lucu. Lucu, betul. Nah, penguin di kebun binatang Bandung ini beda sama penguin-penguin yang biasanya kalian lihat di TikTok atau di sosial media atau di film sekalipun. Karena di kebun binatang Bandung ini penguinnya bukan apa ya, bukan yang harus di wilayah-wilayah yang dingin. Karena kalau kalian tahu banyak penguin tuh kalau di Australia gitu yang di apa ya, di es batu banget gitu tempat tinggalnya. Cuman kalau yang di kebun binatang Bandung ini mereka juga hasil observasi, jadi tidak terlalu perlu apa ya, cuaca yang dingin-dingin banget gitu. Ada yang tahu nggak penguin makannya apa, teman-teman? Ikan, betul. Makanya si penguin ini sebenarnya banyak di apa ya, di pinggir-pinggir danau gitu karena ikannya banyak gitu kan. Nah biasanya penguin-penguin itu kayak serigala. Ada yang tahu nggak maksudnya? Mangsa. Bukan, maksudnya itu penguin sama serigala ada kesamaan itu, mereka tuh selalu bebarengan gitu, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena serigala itu kan kalau sendiri pasti susah mencari makannya, karena mereka tuh harus bareng-bareng gitu, ada wolfnya gitu. Sama penguin pun gitu, jarang, nggak pernah sendiri, jadi mereka tuh selalu bareng-bareng. Nah, ayo kita lanjut ke binatang selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Ular apa? Piton. Bukan. Ini tuh sama sih sebenarnya. Ini tuh lebih tepatnya ular sanca, teman-teman. Nah, di kebun binatang Bandung ini ular ini ada 300 ya, teman-teman. Cuman salah satunya di sini yang bakal Kakak Zul jelasin hanya ular sanca saja. Ular sanca ini ada bisanya nggak? Kalau ular King Cobra kan ada bisanya. Ya. Kalau ular sanca ada nggak menurut kalian? Nggak ada. Nggak ada, betul sekali. Nah, kalau ular piton itu memangsanya dengan bisanya, kalau ular ini cara memangsa makanannya adalah dengan dililit. Nah, makanya kalau di kebun binatang Bandung ini kalian mau foto sampai ularnya disimpan di tangan kalian pun nggak akan apa-apa, karena ular ini udah hasil observasi dan tidak mungkin melukai manusia karena sudah apa ya, sudah terlatih. Kita juga di sini selain melihat ular-ular ini juga udah dilatih sama kiper di sini gitu. Ada yang tahu makannya apa? Makannya tikus. Tikus, bener. Kamu udah sering ke kebun binatang ya? Iya. Oh, pantesan tahu hampir semuanya. Nah, selanjutnya ada kanguru. Ini salah satu hewan favorit kakak nih. Kenapa? Karena kanguru ini hampir sama kayak
manusia dia bisa berdiri, bisa tegak. Tegaknya itu hampir setinggi manusia, setinggi kakak gitu. Nah, kanguru ini ada yang tahu gak? Ada kantongnya nih di sini kanguru tuh. Itu fungsinya buat apa? Nyimpan anak. Satu, nyimpan anak. Kenapa anaknya disimpan di situ? Biar nggak kabur. Salah satunya biar gak kabur. Tapi hal yang benarnya adalah, hal yang paling pentingnya adalah kenapa anaknya disimpan di dalam kantongnya kanguru ini? Karena kantong kanguru ini membuat anaknya itu tidak kedinginan, karena kantongnya itu bulunya itu sangat hangat gitu. Nah, ada yang tahu nggak kanguru itu lompatnya bisa sampai berapa meter nih? 10. Teman-teman, 10 salah ketinggian. 4 hampir mendekati, betul 5 meter. Nah, kanguru ini bisa lompat sampai 5 meter, teman-teman. Ya udah, kita lanjut ke binatang selanjutnya. Oh, ternyata kakak cuma sampai sini saja, teman-teman. Iniin binatangnya. Untuk kalian, teman-teman yang ingin lanjut menikmati kebun binatang Bandung ini, masih banyak binatang yang masih bisa kalian lihat, cuman kakak cuma bisa sampai sini saja. Nah, buat teman-teman, terima kasih telah perhatiannya. Kakak pamit undur diri. Selamat pagi.